Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa ya untuk di like, komen, dan subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Dinda Wahyuni. Saya berasal dari mahasiswa Fakultas Psikologi UHAMKA. Oh ya teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa untuk di like dan komen. Nah, aku di sini pengen bahas mengenai masalah insecure. Sebenarnya insecure itu udah nggak asing lagi ya, bahkan udah bukan menjadi hal yang tabu yang pernah kita dengar. Bahkan insecure itu sering banget kita dengar, bahkan mungkin diri kita sendiri pun bisa merasakan kalau kita itu mungkin termasuk orang yang insecure. Terus sebenarnya insecure itu apa sih? Nah, insecure itu merupakan sebuah upaya dari adanya emosi yang terjadi apabila kita menilai diri kita menjadi inferior dari orang lain. Nah, lalu kondisi insecure itu merupakan salah satu kondisi mental ketika kamu merasa cemas dan takut secara berlebihan. Lalu sehingga kamu melakukan sesuatu dengan sangat berhati-hati, dan bahkan terkadang seseorang yang mengalami insecure menaruh rasa curiga terhadap dirinya, bahkan lingkungannya. Namun salah satu hal ini biasanya hanya akan berhubungan dengan seseorang individu yang biasa melakukan rasa tidak aman, dan juga cara orang tersebut mengenai pribadi dirinya sendiri gitu. Terus rasa itu juga bisa kita dapatkan dari rasa malu yang kita alami, misalnya malu dengan berat badan, malu dengan kepintaran kita ataupun kecerdasan, lalu malu dengan fisik kita, warna kulit kita, dan juga hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan diri kita sendiri. Dan maka untuk itulah kayak kita tuh terbiasa memancarkan sesuatu yang berkaitan dengan aura kita, dengan aura diri kita. Lalu insecure yang ada dalam diri kita juga bisa berkaitan dengan diri sendiri yang memang kita tuh tidak memiliki kemampuan untuk bisa gitu kan, untuk bisa menahan emosi kita, dan juga kesulitan pembagian emosi. Jadi kita itu ketika kita mengalami insecure, kita nggak bisa mengontrol emosi kita gitu. Lalu kita juga nggak bisa menahan emosi kita, dan kita merasakan kesulitan dalam hal tersebut gitu. Karena dengan adanya fenomena tersebut, kita banyak mempertanyakan hal-hal, dengan adanya insecure kita banyak mempertanyakan hal-hal yang berkaitan, dan kita selalu mempertanyakan hal-hal tersebut gitu. Lalu seperti apa sih ciri-ciri seseorang itu merasakan insecure? Nah, apa sih ciri-ciri dari insecure itu? Ciri-ciri dari insecure itu, yang pertama, dia selalu punya pikiran negatif terhadap dirinya sendiri. Misalnya seperti, aku lemah, aku gak cantik, aku gak kaya, aku rendah, aku gak pantas gitu. Lalu dia tuh selalu merasa self-hate gitu. Dia selalu berpikiran bahwa dirinya itu tidak pantas untuk apapun dan dalam hal apapun. Lalu bisa dibilang orang tersebut itu mempunyai self esteem yang rendah, dan dia tuh sehingga apa yang ada dalam pikirannya itu negatif terus, dan sehingga dia ini mengabaikan hal-hal positif yang ada dalam dirinya. Dan yang kedua, dia selalu membandingkan dirinya terhadap orang lain dan merasa orang lain tuh lebih baik dibanding dirinya. Jadi dia itu memandang dirinya itu selalu lemah, gak berdaya, gak punya kemampuan. Dia selalu memandang bahwa orang lain itu di atas segalanya gitu, di atas kepribadian dia gitu. Lalu yang kedua, merasa tidak percaya diri dan menghindari obrolan dengan orang lain. Kita tahu kan, kayak orang-orang insecure itu akan merasa lebih terpuruk ketika membicarakan pencapaian sesama lain. Kayak misalnya, apalagi kalau misalkan dia tuh merasa do nothing gitu loh.
Yang ketiga, uh, kayak merasa dia itu merasa nggak percaya diri dan menghindari obrolan dengan orang lain. uh, Orang yang dengan insecure ini akan merasa lebih terpuruk ketika membicarakan pencapaian satu sama lain, apalagi jika ia merasa do nothing gitu. Walaupun kalau misalkan kita dilihat gitu kan, karena kan uh, secara yang kita lihat kan, kalau berkomunikasi itu kan memiliki sisi positifnya kan. Lalu dengan adanya komunikasi, berinteraksi itu kan sebenarnya bisa saling memberikan masukan, setidaknya bisa membantu kita untuk mengurangi kegelisahan yang mereka sedang alami. Dan yang keempat, orang dengan insecure itu merasa dia tuh merasa bahwa orang lain itu selalu memiliki penilaian jelek terhadap dirinya. Jadi apa yang ada dalam pikirannya itu, dia merasa bahwa orang lain tuh bakal menilai dirinya tuh jelek gitu. Padahal kan belum tentu apa yang dia pikirkan sesuai dengan apa yang orang lain katakan dan pikirkan juga kan. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah mempunyai krisis kepercayaan. Karena orang dengan insecure, dia merasa tidak percaya diri terhadap dirinya. Lalu dia merasa bahwa dirinya ini selalu rendah. Lalu dari yang sudah saya paparkan tadi, apa sih dari pengertian insecure itu, lalu ciri-ciri dari insecure itu seperti apa, dan di antara ciri-ciri itu pasti ada kan penyebab dari seseorang itu merasakan insecure. Nah, kenapa sih seseorang tersebut tuh selalu merasa insecure terhadap dirinya? Karena sebenarnya banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang tuh timbul rasa insecure. Biasanya sih bisa muncul karena beberapa faktor. Nah, seperti yang pertama itu kejadian traumatis. Contohnya itu seperti perceraian, lalu kebangkrutan. Mungkin yang perceraian ini karena perceraian dia hubungan orang tuanya tidak baik, lalu kebangkrutan dia merasa bersedih hati karena dia kehilangan apa yang sudah dia capai sebelumnya, lalu kehilangan akan seseorang. Lalu yang kedua, bisa juga karena pola asuh dari orang tuanya, karena dari pola asuh orang tuanya yang keras gitu. Karena orang tua itu kan memiliki harapan yang sering kita tahu, atau kita sendiri pun mungkin pernah mengalami hal tersebut gitu kan, seperti tuntutan dari orang tua, karena orang tua ini selalu mengharapkan anaknya ini memiliki harapan yang tinggi gitu kan. Jadi itu nggak realistis untuk si anak, dan sehingga memberikan tekanan kepada anak untuk menjadi seperti apa yang orang tuanya inginkan. Lalu yang ketiga itu kayak seperti lingkungan yang tidak bisa dikontrol. Terkadang ada kejadian mendadak yang tiba-tiba muncul sehingga menimbulkan kecemasan saat menjalankan sebuah rutinitas. Dan yang keempat adalah memiliki self esteem, kepercayaan diri yang rendah bisa juga menjadi salah satu faktornya sehingga seseorang sering merasa tidak mampu. Lalu yang kelima itu seperti sering membeda-bedakan fisik dirinya dengan orang lain, seperti mengenai berat badan, lalu ketampanan, lalu pintar, dan kekayaan. Nah, kalau misalkan kita udah tahu ciri-ciri dari insecure itu seperti apa, lalu kita juga harus tahu dong penyebab dari sebuah insecure itu kayak gimana sih tipsnya. Nah, berikut akan aku jelaskan bagaimana cara mengatasi rasa insecure. Yang pertama, kita itu harus tahu gitu, harus mengenali apa aja sih hal yang membuat kita itu merasakan insecure. Terus kayak misalkan dengan kita mengenalinya, dan kita juga akan menemukan pola pikiran-pikiran negatif yang selalu muncul dan bisa lebih mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Contohnya seperti kita udah tahu nih
rasa insecure kita itu mengenai berat badan. Nah, kita akan dengan mudah gimana ya caranya kalau misalkan saya nurunin berat badan saya dengan seperti olahraga, lalu diet. Nah, tapi dietnya itu dengan diet yang sehat ya teman-teman. Lalu yang kedua ini, tips yang kedua, temukan dan refleksikan semua kelebihan atau keberhasilan yang pernah kita capai, dan sekecil apapun itu berikanlah apresiasi atau atas keberhasilan diri kita yang telah kita capai gitu. Dan percaya deh bahwa kita itu punya potensi gitu, punya bakat dan punya hal positif lainnya. Terus yang ketiga itu usahakan untuk selalu hidup di masa sekarang. Nggak perlu memikirkan hal-hal yang belum akan terjadi gitu kan, belum pasti gitu. Kita nggak usah merasa overthinking dengan masa depan kita gitu. Kita hidup aja di masa yang sedang kita jalani. Lalu yang ketiga itu stop deh buat ngebanding-bandingin diri kita dengan orang lain gitu. Dan jangan lupa untuk bersyukur juga. Terus seperti you are created to be compared. Tuhan itu menciptakan setiap makhluknya itu berbeda-beda, yang pastinya kan dengan ukuran kekurangan dan kelebihannya. Dan kita juga jangan selalu berpikiran bahwa kita itu nggak berharga gitu, terus kita itu nggak pinter, ataupun membandingkan diri kita itu rendah dan berakhir selalu membanding-bandingkan dengan diri kita dengan diri yang lainnya. Ingat, setiap orang mempunyai takarannya masing-masing. Jadi, tetaplah bersyukur gitu dengan apa yang sekarang kita punya. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman. Lalu yang keempat, itu kita coba untuk mengurangi penggunaan sosial media. Ya, memang sosial media itu media untuk kita berekspresi mengenai sesuatu. Cuma khawatir kalau misalkan kita berlebihan menggunakan media sosial secara terus-menerus, itu akan merusak kesehatan mental kita. Karena yang kita tahu, di sosial media itu kan banyak orang yang memposting sesuatu yang memperlihatkan dirinya seperti itu kayak baik-baik aja gitu kan, kayak punya hal istimewa. Dan dengan hal tersebut kita pasti akan berpikiran, dia punya segalanya, dia punya rumah yang mewah, dia orangnya cantik ya. Nah, dengan tersebut itu kita tuh bakal merusak pikiran kita, dan kita akan ngerasa insecure dengan hal-hal tersebut. Nah, yang kelima itu coba deh kita cari lingkungan yang positif. Karena di saat kita merasa nggak percaya diri karena insecure, kita itu butuh loh lingkungan yang menyebarkan aura positif, seperti teman atau keluarga yang mungkin kamu bisa meminta dukungan dari mereka jika kamu sedang merasakan tidak percaya diri. Dan jauhkan diri kita itu dari dari orang terdekat yang tidak memberikan positive vibes gitu buat diri kita. Istilahnya sih kayak toxic people. Orang-orang kayak gitu kayak beracun buat diri kita ya, mendingan jauhin aja gitu kan. Ini kan demi kesehatan mental kita juga. Lalu selanjutnya itu ada self love. Nah, self love itu sendiri pun tujuannya untuk berusaha mencintai diri kita sendiri, dan kita tuh nggak boleh nge-hate diri kita. Kita tuh berusaha untuk mencintai apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Nah, bentuk dari self love itu berupa apa aja ya? Semisal kamu bisa loh bercermin di depan cermin, seperti aku hari ini cantik ya. Nah, terus kalau misalkan kita nih mau mengikuti suatu lomba, kita bisa juga bilang sama diri kita untuk memberikan dorongan positif atau motivasi terhadap diri kita. Seperti hari ini aku bakal ngikutin lomba, aku akan berusaha untuk memenangkan lomba tersebut. Dan kalaupun gagal, nggak apa-apa ya. Yang penting kan aku udah bisa percaya diri untuk mengikuti suatu lomba yang dihadiri oleh orang banyak. Nah, seperti itu. Dan kita juga bisa loh menuliskan hal-hal positif
poin-poin positif di dalam buku catatan atau enggak di dalam notes handphone kita. Intinya sih yang sering kita lihat dan sering kita kita tuh mudah untuk mengingatnya, dan kita juga mudah untuk melihatnya gitu kan. Jadi kita akan merasa terus mencintai diri kita seperti itu. Lalu karena ya teman-teman, Allah itu kan menciptakan kita itu satu gitu, dan kita itu nggak sama dengan orang yang lain. Kita itu unik, dan yang cuma seperti diri kita itu cuma kita doang gitu. Jadi kita nggak boleh merasa insecure lagi, kita harus bersyukur terus. Nah, setelah kita tahu apa pengertian dari insecure, lalu ciri-ciri dari insecure, penyebab dari insecure, cara mengatasi rasa insecure, dan yang terakhir, ada nggak sih Islam memandang insecure itu seperti apa gitu. Turunnya agama Islam sendiri adalah simbol kesejajaran manusia di hadapan Allah. Nah, misalnya hadirnya Islam itu kan berhasil secara bertahap menghilangkan perbudakan pada saat zamannya Rasulullah. Nah, juga menghilangkan kesewenangan-wenangan pada kaum perempuan. Terus contohnya itu seperti Bilal bin Rabah. Kita pasti tahu dong siapa Bilal bin Rabah itu. Nah, Bilal bin Rabah itu terkenal sebagai budak. Lalu bisa dikatakan Bilal ini, mohon maaf, memiliki warna kulit yang gelap. Nah, dan Bilal ini kerap didiskriminasi dan menjadi lalu Islam datang menjadikan derajatnya sama dengan manusia-manusia lainnya gitu, dan bahkan menjadi jauh lebih mulia gitu kan, manakala hatinya telah disinari cahaya keimanan pada Allah dan Rasulullah. Dan karena Islam itu ketundukan mutlak, hanya karena Islam itu hanya tunduk mutlak hanya pada Allah gitu, lalu kepada Rasulnya, lalu pada kitabnya, dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita tuh wajib merasa lemah, sedangkan di hadapan manusia kita nggak boleh merasa lemah. Kita hanya boleh merasa lemah itu hanya di hadapan Allah aja. Lalu kita juga harus percaya diri dengan diri kita. Percaya diri di sini itu seperti kita tetap berpendirian sebagai diri sendiri. Kita tuh nggak meninggikan diri kita, juga nggak merendahkan diri kita sendiri gitu. Kita peduli juga nggak peduli orang seperti apa yang kita hadapi. Dan contoh sederhananya seperti semisal kita masuk ke dalam satu kampus. Nah, kampus tersebut bisa dikatakan sebagai kampus yang sangat hits, atau bisa dikatakan kampus tersebut adalah kampus yang menampung, istilahnya menampung cewek-cewek cantik, cowok-cowok tampan, lalu orang-orang kaya. Nah, kita nggak usah ngerasa rendah di hadapan mereka gitu, hanya karena kita masuk ke dalam kampus tersebut gitu. Lalu sama halnya juga dengan kita berkunjung ke suatu tempat, di mana tempat tersebut seperti kumpulan para petani atau orang yang putus sekolah. Kita juga nggak usah merasa tinggi, karena kita tuh sama aja. Dan alasannya yang sangat sederhana, karena Allah itu tidak memandang rupa, jabatan, harta, atau apapun itu, apalagi melihat jumlah followers Instagram kita. Dan Allah itu hanya memandang bagaimana sih kadar keimanan kita, bagaimana amalan soleh kita. Terus itu aja sih sebenarnya udah membuat kita tuh cukup merasa lemah gitu kan, inferior maupun superior di hadapan siapapun. Karena diriwayatkan dalam suatu hadis Muslim bahwa Allah itu tidak memandang rupa dan hartamu, tetapi memandang hati dan amalmu. Dan ayat firman Allah juga mengatakan bahwa di dalam Al-Imran ayat 139, di mana yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu itu paling tinggi derajatnya jika kamu adalah orang yang beriman. Nah, sudah jelas kan, ayat tersebut tuh sebenarnya udah harus menjadikan motivasi kita untuk kita tuh berlomba-lomba gitu kan dalam suatu kebaikan. Karena
uh, Allah itu nggak mandang fisik kita, nggak mandang jabatan kita, nggak mandang apapun yang menjadikan diri kita tuh merasa insecure dengan orang lain. Cukup kita merasa lemah di hadapan Allah. Nah, yang terakhir kesimpulannya, jadi untuk kalian yang merasa dirinya kurang dan selalu memandang diri kalian rendah, ketahuilah bahwa Allah itu menciptakan makhluknya dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi kamu itu memang mempunyai kekurangan, tetapi kamu juga memiliki kelebihan, dan itu yang membuat kita unik dengan orang lain, yang membuat kita beda dengan yang lain. Dan jangan terlalu keras pada diri sendiri, dan jangan pernah berpikir bahwa diri kita itu nggak berharga, apalagi merasa bahwa kita itu nggak menarik dan nggak pintar gitu kan. Karena untuk saat ini kita tuh harus segera memiliki pikiran yang positif apapun yang terjadi gitu. Terus kalian juga boleh sih merasa insecure, tapi bukan berarti itu menjadi suatu hambatan untuk melakukan sesuatu dan berkarya apapun. Terus jadikan omongan orang yang membuat kalian insecure itu sebagai pemicu untuk menjadi diri yang lebih baik lagi, dan cobalah untuk menerima diri kalian dan menerima apa yang kalian punya sekarang gitu kan, untuk kebahagiaan mental kalian juga. Jadi daripada insecure ya mendingan bersyukur. Jangan lupa untuk say goodbye dengan insecure dan say hello untuk rasa bersyukur. Dan kita harus merasa lemah hanya di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.